macam-macam bentuk huruf alif di dalam Al-Quran. Untuk teman-teman supaya bisa membaca Al-Quran, perlu untuk kita menghafalkan macam-macam bentuk penulisan huruf hijaiyah dan perubahan bentuk huruf-huruf hijaiyah ketika digandeng dengan huruf yang lain. Dalam mengucapkan huruf so, itu bibir tetap pada posisinya, tidak boleh monyong ke depan. Jadi kalau masih monyong ke depan, berarti belum tepat mengucapkan makhrajnya. Jadi yang terdengar seperti huruf O itu bukan karena dimonyongkan, tapi dari dalam mulut. Yang kita tebalkan itu lidahnya, yang dari dalam mulut kita ditebalkan. So, tidak perlu monyong, kecuali dia harokatnya dhammah. Sumu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala kulli hal, wa na'udzu billahi min hali ahlin nar. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Teman-teman sekalian, di mana saja kalian berada, semoga selalu dalam penjagaan Allah Subhanahu wa taala, dalam ridhonya Allah. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas macam-macam bentuk huruf hijaiyah dalam Al-Quran. Dalam Al-Quran, huruf hijaiyah bisa berubah bentuk dari bentuk aslinya. Ada huruf yang menyambung dan disambung, serta ada juga huruf yang bisa disambung namun tidak bisa menyambung. Ada juga huruf hijaiyah yang tidak bisa disambung dari sisi manapun, seperti huruf hamzah. Insyaallah untuk huruf hamzah ini akan kita bahas di akhir video. Langsung saja kita mulai dari huruf alif. Macam-macam bentuk huruf alif di dalam Al-Quran. Untuk teman-teman supaya bisa membaca Al-Quran, perlu untuk kita menghafalkan macam-macam bentuk penulisan huruf hijaiyah dan perubahan bentuk huruf-huruf hijaiyah ketika digandeng dengan huruf yang lain. Seperti ini pada huruf alif. Aslinya huruf ini adalah huruf yang bisa disambung dengan huruf sebelumnya dan tidak bisa digandeng dengan huruf setelahnya. Tapi dalam Al-Quran juga kadang dibuat bentuknya seperti ini. Jadi teman-teman juga harus tahu kalau ada yang jumpa seperti ini dalam Al-Quran, ini adalah huruf alif. Hanya saja beda bentuknya dan beda panjang pendeknya. Kadang juga alif ditulis seperti ini dalam Al-Quran. Jadi aslinya huruf alif ini tidak bisa digandengkan atau disambungkan dengan huruf setelahnya, kecuali dia diberi wadah seperti ini, kemudian diberi tanda alif kecil di atasnya, maka dia bisa disambung dengan huruf setelahnya. Seperti di tengah ini juga alif bisa disambung dengan huruf setelahnya karena sudah diberikan tempat, sudah diberikan wadah seperti ini, diberi tanda alif kecil di atasnya, hanya saja beda panjang pendeknya saja. Jadi kalau alif yang berdiri seperti ini lebih panjang, dibaca panjang 2 harokat, seperti ini. Alifnya dibaca panjang, tapi juga perlu diperhatikan di mana letak posisi alif kecilnya. Jangan sampai kita salah membacanya. Kalau alif kecil ini
letaknya itu sejajar dengan huruf yang lain. Kalau alif itu letaknya sejajar dengan huruf yang lain, maka huruf yang terbaca itu huruf yang berada sejajar di bawahnya alif kecil. Jadi perhatikan wadah atau tempat alif kecil itu berdiri. Pastikan itu hanya wadah kosong, bukan termasuk huruf hijaiyah yang hidup. Seperti alif kecil di atasnya huruf ya, atau alif kecil di atasnya huruf ba. Maka yang terbaca itu huruf ya-nya dan huruf ba yang dibaca panjang, karena alifnya sejajar dengan huruf hijaiyah. Huruf-huruf lainnya juga berlaku seperti itu. Karena ini posisinya sejajar dengan huruf hijaiyah, maka dari itu pastikan posisi alif kecil itu sejajar dengan wadah yang kosong. Oke, ada juga alif yang digabungin dengan huruf lam, jadi bentuknya seperti ini. Lam digabungin dengan alif, ini dibaca panjang. Kemudian ada juga alif yang diberi wadah seperti huruf ya, tapi ini bukan huruf ya, ini nggak ada titiknya, ini hanya wadah saja. Semua sama, ini semua huruf alif, hanya beda cara membacanya, panjang atau dibaca pendek, seperti itu. Oke, kita lanjut ke huruf ba. Huruf ba, ta dan sa ini bentuknya sama, hanya beda titiknya saja. Huruf ini bisa menyambung dan bisa disambungkan dengan huruf yang lain. Ini huruf ba di awal, ba di tengah, ba di akhir, ta di awal, ta di tengah, ta di akhir, sa di awal, sa di tengah, dan sa di akhir. Ketika di akhir, bentuknya kembali seperti bentuk aslinya. Kadang juga ditulis seperti ini. Ba disusun di atasnya huruf ha. Ini huruf ta, bentuknya juga sama dengan huruf ba, hanya beda titiknya saja. Kadang ditulis di atas huruf ha atau jim. Ini huruf sa digandengkan dengan huruf mim, jadi bentuknya seperti ini. Lihaija tijaratun samania. Kadang juga ditulis memanjang seperti ini. Tinggal kita perhatikan titiknya. Kalau ba itu titiknya 1, ta titiknya 2, sa titiknya 3. Selanjutnya huruf jim, ha, dan kho. 3 huruf ini bentuknya sama, bisa menyambung dan bisa disambung dengan kalimat yang lain, dengan huruf yang lain. Ini bentuknya di awal, di tengah, dan di akhir. Kadang juga disusun seperti ini. Jim, huruf jim. Huruf ha juga sama, bentuknya sama. Huruf kho juga bentuknya sama, hanya beda titiknya saja. Jadi kita perhatikan titiknya. Kalau titiknya di tengah, kalau titiknya di bawah, ini berarti huruf jim. Kalau tidak ada titiknya, ini huruf ha. Kalau titiknya di atas, ini huruf kho.
huruf dal dan zal. Dal tidak ada tanda titik, zal ada tanda titik di atasnya. Kedua huruf ini bisa tersambung dari huruf sebelumnya, tapi tidak bisa tersambung pada huruf setelahnya. Seperti contohnya ketika berada di awal, huruf dal tidak bisa disambung kepada huruf kha, dakhala, tapi dia bisa disambung dari huruf sebelumnya. Madrasah, dzikru, dzikru, madhkuron. Selanjutnya huruf ra dan zai, sama seperti huruf dal tadi. Huruf ini bisa tersambung dari huruf sebelumnya, tapi tidak bisa disambung untuk huruf setelahnya. Ra'sahu, ini bentuknya di awal, tidak bisa disambung kepada huruf setelahnya. Tapi kalau di akhir dia bisa disambung. Akbaru, disambung dengan huruf ba. Begitu juga dengan huruf zai, huruf setelahnya tidak bisa disambung. Ziyunis, hamaz, huruf sebelumnya bisa disambung dengan huruf zai. Huruf sin dan shin. Sin tidak ada tanda titik, sedangkan huruf shin ada 3 tanda titik di atasnya. Kedua huruf ini bisa tersambung dari huruf sebelumnya dan juga bisa disambung untuk huruf setelahnya. Silsilatun, syamsun, kadang disusun di atasnya huruf mim. Syamsun, ya, jadi bentuknya seperti ini. Syaitanun, mash'amatun, hamash, bisa tersambung dan juga bisa menyambung ke huruf yang lain. Huruf so dan do. Huruf so, dalam mengucapkan huruf so itu bibir tetap pada posisinya, tidak boleh monyong ke depan. Jadi kalau masih monyong ke depan berarti belum tepat mengucapkan makhrajnya. Jadi yang terdengar seperti huruf O itu bukan karena dimonyongkan, tapi dari dalam mulut. Yang kita tebalkan itu lidahnya, yang dari dalam mulut kita ditebalkan. So, tidak perlu monyong, kecuali dia harokatnya dhammah. Sumu, soma, so, itu dia fathah, tidak boleh monyong. Kalau dia harokatnya dhammah, su, baru boleh dimonyongkan bibirnya. Huruf ini bisa tersambung dari huruf sebelumnya dan juga bisa disambung untuk huruf setelahnya. Sobah, ini bentuknya di awal, ini bentuknya di tengah dan di akhir seperti ini. Bo juga seperti itu, bentuknya di awal, di tengah, di akhir, kembali ke bentuk aslinya. Kedua huruf ini bisa tersambung dari huruf sebelumnya dan juga bisa disambung untuk huruf setelahnya. Po dan vo. Jadi sama seperti huruf so dan vo tadi, tidak boleh dimonyongkan. Ketika kita mengucapkan huruf po tapi kita monyongkan, berarti makhrajnya belum tepat.
Jadi tidak ada hubungan dengan pergerakan bibir kecuali dia berharokat dhammah. Tu, nah itu baru boleh dimonyongkan. Zu. Nah ini huruf dha boleh dimonyongkan. Tapi kalau dia harokatnya fathah atau kasroh, tidak boleh dimonyongkan. Bibirnya tidak usah maju ke depan. Jadi yang tebal itu bagian dalam bibir, dalam mulut. Tidak ada hubungannya dengan bibir. Selagi mengucapkan huruf-huruf tadi, so, do, to, zo, kita masih monyong ke depan, bibir kita masih maju ke depan, itu pengucapannya belum tepat. Nah, ini bentuknya di awal, di tengah, dan di akhir. Sama seperti huruf dho. Hanya bedanya dho ada titiknya, huruf to tidak ada tanda titik. Ketika di akhir kalimat dia kembali ke bentuk aslinya. Huruf ini bisa tersambung dari huruf sebelumnya dan juga bisa disambung untuk huruf setelahnya. Huruf ain dan ghain. Ini bentuknya di awal seperti ini, di tengah ada perubahan bentuk. Bentuknya berubah dari bentuk aslinya ketika berada di tengah dan di akhir. Sama seperti huruf ghain, hanya beda tanda titik saja. Huruf ghain ada tanda titik, ain tidak ada tanda titik. Kedua huruf ini bisa tersambung dari huruf sebelumnya dan juga bisa disambung ke huruf setelahnya. Selanjutnya huruf fa dan qaf. Fa titiknya 1, qaf titiknya 2. Seperti ini bentuknya di awal, di tengah, dan di akhir. Kadang bentuknya ditulis seperti ini. Ya sama, bentuknya sama dengan huruf qaf, hanya beda tanda titik. Di akhir dia kembali ke bentuk aslinya. Bisa disambung ke huruf setelahnya dan juga bisa tersambung dari huruf sebelumnya. Huruf kaf. Jadi bisa disambung, bisa juga tersambung dari huruf yang lain. Seperti ini bentuknya ketika di awal, berubah bentuk dari huruf aslinya. Ini ketika di tengah. Ini huruf kaf ketika di akhir, dia kembali ke bentuk aslinya. Kadang huruf kaf ditulis panjang seperti ini. Huruf lam ketika di awal seperti ini, tengah seperti ini. Nah, ketika di akhir dia kembali ke bentuk aslinya. Huruf lam bisa tersambung dari huruf sebelumnya dan juga bisa menyambung untuk huruf setelahnya. Nah, ini seperti ini dia ketika digandengkan dengan huruf yang lain. Limanil mulkul yaum. La bentuknya seperti ini ketika digandengkan dengan alif. Ini lam digandeng dengan huruf mim. Ini huruf lam digandeng dengan alif. Ini huruf lam digandeng dengan huruf ha. Nah, ditulis seperti ini. Kadang juga ditulis seperti ini. Lam bertemu dengan huruf ha. Lahuma. Ada beda-beda macam penulisan dalam Al-Quran. Selanjutnya huruf mim. Ini bentuknya di awal, di tengah agak beda. Ini bentuknya di akhir. Kadang juga ditulis seperti ini. Ya, kita bisa tahulah bentuknya. Kepalanya
bentuknya seperti ini. Huruf ini bisa menyambung dan juga bisa tersambung. Nah, ini huruf nun di tengah seperti ini. Nah, kadang ditulis di atasnya huruf H, bentuknya seperti ini. Naharun, banar, liman. Ketika di akhir dia kembali ke bentuk aslinya. Huruf H ini tampilannya ketika di awal, ini di tengah, dan ini di akhir. Ya, di akhir dia berubah dari bentuk aslinya. Kadang digandengkan dengan huruf H, jadi bentuknya seperti ini. Lam dan huruf H. Ini sin dan huruf H. Ya, kita hafalkan bentuknya. Huruf wawu bisa tersambung dari huruf sebelumnya tapi tidak bisa menyambung ke huruf setelahnya. Ini dia di awal, ini dia di tengah atau akhir seperti ini. Yang terakhir huruf hamzah. Khusus untuk huruf hamzah ini, dia tidak bisa tersambung dari depan atau belakang, kecuali dia diberi wadah alif, waw atau ya seperti ini. Maka dia bisa disambungkan dengan huruf yang lain. Ini hamzah yang diberi wadah alif yang digandengkan dengan huruf lam. Nah, bentuknya seperti ini. La-a, la-i. Kalau dia di bawah alif berarti dibaca kasroh. La-i. Ini lu-u. Ini wadahnya huruf waw. Tapi dia yang terbaca ini hamzahnya, bukan huruf waw atau ya. Jadi yang terbaca hamzahnya. Ini di sini waw atau ya, di sini hanya sebagai wadahnya saja. Jadi tetap yang terbaca itu huruf hamzah. Nah, ini bentuknya digandeng di atas huruf ya. Huruf ya ini hanya sebagai wadahnya saja. Ini bentuknya seperti ini. Dia bisa disambung dari tengah. Nah, diletakkan di tengah-tengah seperti ini. Mungkin sekian dulu pembelajaran kita hari ini. Ya, bagi teman-teman yang merasa terbantu dengan konten ini, silakan di-share ke teman-teman kita lainnya yang membutuhkan. Semoga menjadi amal jariah kita semua. Amin. Ada kurangnya saya mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.